Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Said Nur. Saya guru dari SMA 1 Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan ini, hari Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi gaya antar molekul. Mohon masukan dan kritik agar kegiatan pembelajaran saya di kelas dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, siap. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa pembelajaran kita ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas memimpin teman-teman berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya dalam kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi sebelum Bapak mulai dalam persiapan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, jadi sebelumnya saya mau memeriksa kehadiran kalian semua. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Jadi karena semuanya hadir semua, jadi semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita selalu diberi peluang kesempatan untuk hadir di sekolah dalam mengikuti proses pembelajaran setiap harinya ya, setiap harinya. Oke, jadi baiklah, mungkin ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, ada? Ya, silakan. Mari. Ikatan kimia dan molekul kovalen polar dan non-polar. Iya, ya betul ya apa yang ya. Jadi ikatan kimia, kovalen polar dan kovalen non-polar. Ada yang bisa jelaskan ikatan kimia itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Ikatan kovalen polar adalah molekul. Ya, jangan grogi ya. Ya, bersemangat kita dulu. Ya, ikatan kovalen polar apa? Ya. Molekul ikatan kovalen polar adalah molekul di mana atom-atomnya yang berikatan memiliki muatan positif dan negatif, Ya. di mana momen dipolnya lebih besar dari nol. Ya. Sedangkan molekul ikatan non-polar adalah di mana atom-atomnya yang berikatan tidak memiliki muatan dan Momen dipolnya momen dipolnya sama dengan nol. iya, betul ya. Jadi berlihat terus ya. Jadi supaya teman-teman semangat ya. Jadi dia lupa saja pelajaran dulu, tapi karena grogi saja ya. Betul ya. Jadi tadi pembahasan tentang ikatan molekul kovalen polar dan non-polar. Tadi kan sebelumnya ada tentang ikatan kimia kan? Nah, sebelumnya itu ikatan kimia, apa lagi? Apa yang dimaksud ikatan kimia? Ya.
Ya, mungkin Mbak silakan. Ya. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat dua atom atau lebih untuk membentuk molekul yang stabil. Contohnya pada ikatan ion NaCl dan ikatan kovalen HCl. Iya, betul ya. Jadi ya betul. Oke, jadi itu tadi tentang materi kita minggu lalu ya. Kita minggu lalu di mana kita sudah belajar tentang ikatan apa kimia ya. Jadi salah satu ikatan kimia itu adalah molekul kovalen polar dan non polar. Materi itu merupakan salah satu prasyarat atau materi yang menjadi syarat supaya kita bisa mengikuti materi yang sekarang ini ya. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang gaya antar molekul. Bisa diulangi apa tentang gaya antar molekul? Jadi materi kita adalah tentang gaya antar molekul. Jadi sebelum kita belajar tentang materi, sebaiknya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi silakan kalian lihat slide yang ada di atas ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, peserta didik melakukan diskusi dengan bimbingan guru. Peserta didik dapat menyimpulkan interaksi antar molekul dan konsekuensinya terhadap sifat-sifat senyawa. Itu pertama. Yang kedua, setelah peserta didik melakukan diskusi dengan bimbingan guru, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis interaksi antar molekul atau ikatan hidrogen dan gaya van der Waals serta kaitannya dengan sifat fisik senyawa. Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian ada selain tujuan pembelajaran, ada juga yang namanya teknik penilaian. Teknik penilaian itu adalah penilaian teknik yang Bapak gunakan untuk menilai kalian selama proses pembelajaran. Yang pertama, yaitu penilaian sikap. Ada yang namanya observasi kedisiplinan. Ya, jadi ada beberapa kedisiplinan yang akan Bapak checklist melihat ini yang aktif dan ini yang tidak dan seterusnya. Kemudian ada kerjasama. Bagaimana nanti kalian dalam kelas, nanti dalam kelompok akan bekerjasama. Kemandirian. Lalu ada dari segi keterampilan, ada yang namanya observasi uji kerja. Ya, jadi nanti ada nomor penilaiannya. Kemudian dari segi pengetahuan itu ada berupa LKPD nanti yang Bapak bagikan dan ada penugasan yang akan kalian kerjakan nanti ya saat di rumah. Nah, itu adalah teknik penilaian. Oke? Nah, perhatikan slide di atas. Pernahkah kalian melihat dan memperhatikan material berupa garam dapur, gula dan air? Pernah. Ya, pernah ya? Pasti pernah. Gak mungkin kalian gak pernah lihat ini. Kalian sering konsumsi ini kan? Kemudian, ada lagi pertanyaannya. Ada yang bisa jawab tidak ini? Perbedaan apakah yang dapat dikemukakan dari ketiga zat itu? Yaitu gula, garam, dan air. Apa perbedaannya? Ada yang bisa mengemukakan? Perbedaannya Pak? Ya silakan. Saya bisa membedakan dari ketiga perbedaan tersebut Pak. Kita bisa membedakan dari segi teksturnya dan rasanya Pak. Ya. Kalau garam kan berupa padatan dengan rasa asin. Gula juga padatan tapi rasanya manis, sedangkan air itu wujudnya cair, bening dan teksturnya itu tawar. Iya, terima kasih Widya. Oke, sekarang, nah seperti yang dikemukakan temannya ya, sudah betul ya tentang perbedaan itu. Mungkin teman-teman yang kedua pasti sudah tahu juga ya. Lalu bagaimana dengan atom-atom tersebut yang ada dalam gula, yang ada dalam air, yang ada dalam garam? Bagaimana atom-atom tersebut saling berdekatan di dalam sehingga terbentuk yang namanya senyawa? Saya Pak, Silakan. misalkan garam dapur NaCl, di mana terdiri dari atom Na dan Cl yang berikatan ion. Sedangkan kalau gula dan air memiliki ikatan kovalen. Oke, betul ya. Jadi itu tentang bagaimana terjadi ikatan antara atom-atom dalam senyawa. Oke. Lalu bagaimana dengan molekul-molekulnya yang berikatan? Nah, tadi kan atom-atom yang berikatan. Sekarang bagaimana dengan molekul-molekul air yang berikatan? Bagaimana molekul-molekul molekul-molekul garam berikatan dan bagaimana molekul-molekul gula yang berikatan? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Oke.
karena tidak bisa jawab, jadi kalian silakan ya. Jadi baca bahan ajar yang Bapak bagikan ini. Jadi Bapak kasih waktu beberapa menit untuk kalian baca supaya bisa menemukan jawabannya ya. Oke, silakan. Oke, sudah semua dapat ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Jadi sekarang kalian silakan, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk membaca bahan ajar yang Bapak kasih. Silakan kalian baca ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan satu kesempatan mungkin di antara kalian untuk mengungkapkan pendapatnya tentang pertanyaan tadi. Oke, silakan Bapak kasih. Oke, waktu sudah habis ya. Nah, jadi mungkin ada yang mau memberikan hasil bacanya masalah mengenai tadi pertanyaannya bagaimana waktunya dapat berdekatan dalam semuanya tadi ya. Ada lagi ya? Silakan. Jadi, molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarik-menarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencairkan suatu zat padat atau untuk menguapkan suatu zat cair diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul, Pak. Ya, oke. Jadi tadi setelah bicara ada lagi yang menambahkan dari temannya yang lain. Silakan Alif. Gaya antar molekul terdiri dari ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Iya, terima kasih Alif. Sekarang, seperti yang dikemukakan oleh temannya, oleh Mutiara sama Ali tadi, benar ya apa yang terjadi? Bagaimana dengan molekul-molekul berdekatan? Nah, itu karena adanya gaya tarik menarik antara molekul satu dan molekul yang lain. Nah, misalnya molekul air. Ini dia kalau berdekatan dia akan saling tarik menarik, ya, tarik menarik. Jadi terjadi ada namanya gaya tarik menarik di antara keduanya. Nah, gaya tarik menarik ini kalau kita mau lepas lagi, misalnya kita mau menguapkan air ini, maka dia butuh energi supaya bisa lepas lagi. Ini. Jadi energi yang dibutuhkan itu untuk mengatasi gaya tarik menarik itu akan menyebabkan suhu juga naik kan, tergantung berapa energi yang dibutuhkan. Kalau makin kuat daya tarik menariknya, maka energi yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Berarti energi titik tingginya juga semakin tinggi. Iya, titik tingginya juga semakin tinggi. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, itu tadi juga apa yang dibilang oleh Alif. Apa yang kalian sudah baca bahwa gaya antar molekul itu terbagi menjadi apa tadi? Gaya van der Waals dan ikatan. Iya, ikatan hidrogen. Ya, itu. Oke. Jadi berikutnya silakan kalian perhatikan slide di atas ya. Jadi ini tadi ya gaya antar molekul tadi. Nah, ada ikatan hidrogen dan ada gaya van der Waals ya. Nah, gaya antar molekul jadi di atas. Nah, jadi gaya antar molekul itu adalah di mana molekul-molekul dalam zat cair atau dalam zat padat diikat oleh gaya tarik menarik antar molekul. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu zat padat atau untuk menguapkan suatu zat cair diperlukan energi untuk mengatasi gaya tarik menarik antar molekul. Ya, oke. Nah itu tadi penjelasan Bapak tentang sedikit tentang gaya tarik menarik yang bisa kalian lihat tadi di slide ya. Nah, sekarang Bapak mau membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Jadi Bapak mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan nanti kalian nanti berkumpul sama anggota kelompoknya berdasarkan nanti dengan kartu yang satu demi satu ya. Jadi tadi saya secara acak ya. Oke. Ada satu, yang tiga ya. Ada satu. Oke, jadi sudah semua dapat ya? Ya, coba semua angkat tangannya. Ya. Angkat tangannya. Oke, silakan kumpul sesuai dengan kelompoknya. Oke, sesuai dengan kartu yang kalian pegang. Warnanya warna hitam, merah sama merah, ya. Biru. Oke, silakan.
Oke, semua sudah duduk dengan anggota kelompoknya ya? Ya, jadi kali ini kalian akan mendiskusikan RKPD yang Bapak kasih ini. Jadi kalian cari rumusan masalah, ya, rumusan masalah sebanyak-banyaknya yang bisa kalian dapatkan, ya, sesuai dengan apa yang kalian baca ya, dari rumah dan dari yang dari bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Oke, jadi silakan kalian kerja RKPD sambil kalian mencari rumusan masalah yang ada yang Bapak arahkan kalian tentukan. Bisa ya? Jadi Bapak kasih ini RKPD masing-masing kelompok. Oke, sudah semua dapat ya? Jadi silakan perhatikan LKPD-nya, ya. Silakan kalian perhatikan LKPD-nya. Nah, kalian lihat di situ mulai dari pertanyaan pertama apa tadi? Tuliskan permasalahan ya. Nah, itu silakan kalian cari rumusan masalah ya, yang kalian bisa temukan dari hasil bacanya. Oke, silakan diskusi sama teman-temannya. Ada kendala? Ada ya? Bisa. Oke, jadi sudah ada yang selesai? Belum ya? Oke. Sebelumnya mungkin ada di antara kalian atau kelompok kalian ada yang mengungkapkan permasalahan yang kalian peroleh? Ada? Ya, silakan. Widya. Siapa? Namanya? Oh ya, Widya. Oke, silakan Widya. Apa permasalahan dari rumusan masalah yang telah diperoleh? Apa hubungannya popularitas senyawa dengan bentuk molekul, Pak? Apa hubungannya popularitas senyawa dan bentuk molekul ya? Oke. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, sekali. Ya, silakan. Adakah pengaruh gaya Van der Waals terhadap titik dan titik lebu suatu molekul? Ya, apa? Bisa ulangi? Adakah pengaruh Apakah pengaruh gaya Van der Waals terhadap titik dan titik lebu suatu molekul? Oke, terima kasih atas permasalahannya ya, masalah kelompok 1 ya. Oke, ada yang lain? Atau ada yang mau membantu temannya menjawab permasalahan? Ya, silakan, Rani. Izin mau menjawab pertanyaan dari Widya. Ya, silakan. Kelompok apa untuk jawab pertanyaannya? Untuk kelompok Kelompok yang Widya, Pak. oh, kelompok 4. Oke, kelompok 4 bisa perhatikan ya. Oke. Jadi yang saya ketahui itu yang berbentuk molekul asimetris berarti menunjukkan molekul yang bersifat polar, sedangkan yang berbentuk simetris itu menunjukkan molekul yang bersifat nonpolar. Bisa dengar ya? Pak, Ya. terima kasih saudara-saudara telah memberikan kami jawaban. Kelompok kami sangat terbantu dengan jawaban Anda. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih Rani bisa berikan jawaban terhadap permasalahan dari temannya. Bisa kelompok 4 ya. Jadi bisa kan ditambahkan kalau ada misalnya yang sudah dipahami, ditambahkan sama penjelasan yang tadi temannya ditunjukkan ya. Ya, Pak. Silakan lanjutkan ya. Ada lagi? Ya, silakan. Saya ingin juga menyampaikan jawaban soal permasalahan dari teman. Adakah pengaruh gaya Van der Waals terhadap titik suatu molekul? Yaitu semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik ini semakin kuat karena energi yang dibutuhkan untuk memutus semakin besar. Gitu ya, seperti ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, terima kasih Dian ya. Ya, jadi silakan kalian lanjutkan kembali mengisi LKPD yang masih ada kosong ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Bisa berapa nomor? Sisa 2 nomor.
Oke. Kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Supandi, saya dari kelompok 1. Kita beri kesempatan ke yang kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan hasil permasalahan dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, identifikasi gaya tarik menarik yang terjadi pada silika dioksida SiO2 dan ramalkan titik didih dan titik lelehnya. Yang kedua yaitu senyawa CO2 mempunyai titik didih yang rendah sedangkan SiO2 mempunyai titik didih sangat tinggi. Jadi jelaskan perbedaan tersebut. Yang pertama yang identifikasi gaya tarik menarik yang terjadi pada silika dioksida SiO2 dan ramalkan titik didih dan titik lelehnya itu gaya tarik menarik antar molekul yang terdapat pada silika SiO2 adalah ikatan kovalen raksasa karena silika adalah senyawa kovalen yang membentuk struktur kovalen raksasa. Karena gaya antar molekulnya adalah ikatan kovalen raksasa, maka gaya tarik menarik antar partikelnya sangat kuat sehingga titik leleh dan titik didihnya sangat tinggi. Karena titik didihnya sangat tinggi dan gaya tarik antar molekulnya sangat kuat, silika berwujud padat pada suhu ruangan. Pertanyaan kedua itu, senyawa CO2 mempunyai titik didih yang rendah, sedangkan SiO2 mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Jelaskan perbedaannya. Senyawa CO2 mempunyai titik didih yang rendah, sedangkan SiO2 mempunyai titik didih sangat tinggi. Hal ini disebabkan senyawa CO2 memiliki ikatan kovalen atau hanya tersusun antara atom O sama OCO dan bersifat nonpolar sehingga gaya tarik antar molekulnya relatif rendah. Sedangkan pada silika mempunyai ikatan kovalen raksasa atau setiap atom Si mengikat 4 atom O dan setiap atom O mengikat 2 atom Si sehingga gaya tarik antar molekulnya sangat kuat. Terima kasih, itulah hasil diskusi permasalahan kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pasal kelompok 4. Oke, jadi tadi sudah semua ya presentasi dari mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kan semuanya sudah presentasikan permasalahan-permasalahannya ya. Jadi kalian sudah tadi diskusi masalah-permasalahan apa yang kalian peroleh. Lalu juga setelah kalian diskusi, kalian juga sekaligus mencari jawabannya ya dari permasalahan yang kalian peroleh. Lalu setelah itu kalian diskusikan, lalu kalian presentasikan, dan dari presentasi tadi kalian sudah semua dengar ya permasalahan yang dihadapi sama temannya, sekaligus jawabannya sudah dijawab. Dari semua permasalahan ternyata semua permasalahan dijawab dengan baik semua ya. Oke, mungkin setelah ini ada yang mau menyampaikan hasil analisis dari permasalahan-masalahnya selain dari yang disebutkan tadi. Ada? Ya, silakan. Ya, bicara ya, bicara. Oke, silakan. Menurut hasil pemahaman kami, berdasarkan rumusan masalah yang kelompok kami temukan, bahwa titik didih meningkat sesuai dengan penanggalan massa molekul. Kecenderungan itu sesuai dengan yang diharapkan, karena dari golongan 4A pada senyawa hidridanya CH4 ke SNH4 menunjukkan massa molekul relatif meningkat, sehingga gaya van der Waals juga makin kuat. Ya, terima kasih. Bagaimana untuk temannya?
tadi semuanya itu benar ya, tidak ada permasalahan. Jadi Bapak mau menegaskan bahwa gaya antar molekul itu tadi kan terjadi karena adanya tarikan antara dua molekul yang berdekatan ya, gaya tarik antar molekul. Nah, gaya tarik antar molekul ini karena molekulnya berdekatan maka dia akan saling tarik menarik. Seperti yang tadi kayak apa Bapak bilang ya, tarik menarik, dan untuk memisahkan mereka itu membutuhkan energi ya, butuh energi ya untuk memisahkan. Jadi tergantung ya, kalau energinya tinggi berarti titik didihnya tinggi kan. Nah, itu berarti daya tariknya itu semakin tinggi. Ya, jadi tadi Bapak perlu molekul ya. Jadi itu terdiri dari tadi apa? Gaya van der Waals. Di mana gaya van der Waals itu terdiri dari, jadi ini yang pertama ini kita disebut dengan gaya dipol permanen ya, dipol permanen. Nah, bagaimana sih gaya dipol permanen? Gaya dipol permanen ini seperti apa? Terjadi karena ikatan antara senyawa atau molekul polar ya, molekul polar itu berikatan dengan molekul polar ya. Tibalah kita di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mungkin ada di antara kalian membantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Pak. Ya, Lilis, silakan. Gaya termolekul terdiri dari gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Ya. Di mana gaya van der Waals terbagi menjadi gaya dipol permanen. Contohnya ikatan yang terjadi antar molekul HCl. Gaya dipol terinduksi, contohnya ikatan antar molekul oksigen dengan molekul air, dan gaya dipol sesaat, contohnya yang terjadi antar molekul H2. Iya, terima kasih Lilis, berapa semuanya ya. Kemudian ada yang menambahkan? Ya silakan, ya bisa mungkin Indah dan Lilis ya. Ikatan hidrogen itu terbentuk karena adanya unsur yang sangat elektronegatif pada suatu molekul yang berikatan kuat dengan unsur yang sangat elektropositif. Contohnya terjadi pada molekul air. Iya ya, udah itu teman-teman. Jadi semuanya bisa semua membuat kesimpulan ya. Jadi tidak usah semuanya saya Bapak solusinya satu-satu. Itu orang mewakili, jadi itu sudah mewakili semua kesimpulan yang dalam pembelajaran kita pada hari ini dilaksanakan ya. Jadi Bapak kembali, jadi selain kalian, jadi Bapak juga akan itu menyimpulkan ya. Jadi bahwa gaya termolekul tadi itu terjadi karena apa? Molekul-molekul itu saling berikatan, terjadi gaya tarik menarik ya, tarik menarik antar molekul. Di mana gaya tarik menarik ini kalau semakin tinggi massa molekul relatifnya, maka semakin tinggi pula semakin kuat juga gaya tarik menariknya, atau gaya antar molekulnya. Itu menyebabkan titik didihnya juga semakin tinggi. Ya, dimana ini pengecualian untuk tadi ya yang ikatan hidrogen. Jadi kalau dia itu terjadi perbedaan menariknya juga itu dipengaruhi oleh perbedaan elektronegatifan. Ya, dan juga jadi ikatan gaya termolekul itu terbagi dua ya. Tadi apa yang pertama? Gaya apa tadi? Iya, van der Waals ya. Di mana gaya van der Waals terdiri dari gaya dipol permanen, dipol terimbas, dan dipol sesaat ya. Begitu pun penjelasannya sudah kalian pelajari tadi. Kemudian ada yang namanya ikatan hidrogen ya. Jadi itu saja dari Bapak pada hari ini. Jadi terima kasih semua mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan tertib dan baik dan antusias ya, aktif juga ya. Beri tangan untuk kita sekali lagi.
semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa Anda gunakan untuk mendapatkan berkah dari apa yang kita peroleh pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sama-sama berdoa